Apakah Bapak Ibu Saudara tidak menganggap bahwa Tuhan itu pribadi yang hidup? Kalau Bapak Ibu Saudara menganggap bahwa Tuhan itu pribadi yang hidup, pasti dia mendengarkan setiap keluh kesah Bapak Ibu Saudara. Kalau dia pribadi yang hidup, pasti dia tahu permasalahan Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara meminta pertolongan kepada Tuhan, dan saya yakin pasti Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dengan caranya. Ingat loh, mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berceritalah, curhatlah kepada Tuhan. Jangan di medsos, jangan share kegaduhan kita, kegundah gulanaan hati kita, kekecewaan hati kita di medsos. Nggak ada yang nolong Bapak Ibu Saudara. Percuma capek-capekin hati, capek-capekin jari ngetik, buang-buang kuota. Mendingan kita berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Di antara Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan konten ini pasti dong punya yang namanya gadget. Kalau tidak ada gadget pasti tidak melihat tayangan konten ini. Nah, di dalam gadget kita pasti ada banyak aplikasi yang kita gunakan. Dan salah satu aplikasinya adalah WhatsApp, yaitu aplikasi untuk komunikasi, untuk chat. Yang kita sering mendengar ada yang namanya WhatsApp ini, bahkan ada juga Facebook, ada juga Instagram, ada juga Twitter. Kalau untuk chat komunikasi, Facebook juga sudah bisa, Twitter juga ada, Instagram juga ada. Nah, yang sering sekali digunakan oleh kebanyakan orang adalah WhatsApp. Berapa banyak dan berapa sering di antara Bapak Ibu Saudara suka memeriksa status orang lain? Ketika kita melihat status WhatsApp orang lain, sering sekali justru di dalam statusnya itu berisi sindiran-sindiran, berisi dia mungkin kekeluh kesahan, kekecewaan hatinya, lalu dia berusaha menulisnya di dalam status WhatsApp-nya tanpa menuliskan atau menunjukkan kepada nama orang lain yang dia tuju. Tanpa dia mengarahkan kepada pribadi orang lain, tetapi isinya jelas berisikan kekecewaan yang dia alamin dan dia berusaha menyindir. Ya, misalnya seperti yang saya baca, misalnya dia kecewa karena dia mungkin minta bantuan, minta pertolongan, atau dia pinjam uang, lalu dia tidak mendapatkan karena orang lain tidak mau memberikan pinjaman, orang lain tidak mau membantu. Lalu dia marah, dia kecewa. Dia tidak marah secara verbal, bicara mulut, tetapi dia tulis di status dengan berbagai macam. Misalnya kalau lagi susah aja tidak ada yang mau bantu, tapi kalau lagi banyak uang dia bantu orang lain. Nah, bla 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 bla, banyak ya. Tapi terkadang juga menulis status ketika dia mungkin ada orang lain yang baik dan memberikan pinjaman, memberikan bantuan, lalu dia menulis juga di status, dengan menulis di status lalu dia tulis bahwa wah ada orang baik yang bantu bla 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 bla. Nah, ada satu kunci terkadang yang saya baca. Ada orang lain dia bantu pinjamkan uang, tetapi ujung-ujungnya tidak perlu dikembalikan. Nah, di sini saya bisa melihat, mari Bapak Ibu Saudara bisa melihat dari hal seperti ini, bahwa terjadinya perang status seperti ini. Ketika dia menyindir orang lain yang membaca, lalu dia tidak terima, dia tahu bahwa itu dia disindir, dia pun menulis status kembali menyerang orang tersebut. Ini yang saya namakan perang status. Pertanyaan saya, bergunakah
menulis status untuk hal-hal yang tidak memberkati seperti ini. Apa sih untungnya dengan menulis keluh kesah kita, kekecewaan kita, kemarahan kita di status? Mau nunjukin ke orang lain kita marah? Mau nunjukin ke orang lain kita kecewa? Kalau misalnya kita mau menulis status ternyata ada orang baik yang menolong kita, lalu kita menyanjung-nyanjung orang tersebut di status tersebut, kita mau nunjukin bahwa ini orang membantu kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu ada waktunya. Kalau ada orang yang membantu kita, berarti dia masih mempercayai kita. Tetapi kita juga harus menjaga kepercayaan tersebut. Dengan apa? Ya kalau misalnya kita minjam kepada orang lain, ya kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Kalau kita tidak pernah mau mengembalikan dan berharap itu dihibahkan buat kita, lama-lama juga tidak ada orang yang mau membantu kita. Nah, apakah dengan menulis status ini benar? Kenapa sih? Ayo loh, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kalau mau tulis status, tulislah status yang benar, sharingkanlah kebenaran. Kalau mau upload video, uploadlah video yang benar. Bukan yang menyindir orang lain, bukan yang menjelek-jelekan orang lain, bukan yang salah satu menyanjung-nyanjung orang lain ketika baik, tapi nanti ketika apa yang kita harapkan tidak didapati, lalu kita menjelek-jelekan. Ini karakter tidak baik. Apakah Tuhan mengajarkan kita seperti ini? Apakah Tuhan menyuruh kita seperti ini? Sepengamatan saya, sepenelitian saya, selama saya belajar, Tuhan tidak pernah menyuruh kita menyindir-nyindir orang di dalam status kita, baik itu di WhatsApp ataupun di Facebook. Karena di Facebook pun banyak ada orang yang nulis dengan bahasa yang baik, bahasa yang tinggi, teoritis, tapi dia menyindir hamba-hamba Tuhan lain, dia tidak menulis namanya di situ, tapi kan kita yang baca tahu ini yang dia maksud siapa, perkataan yang dia bahas ini perkataannya siapa, itu sering. Ini hamba Tuhan loh. Kalau hamba Tuhan saja tidak bisa menjadi teladan seperti ini, tidak bisa menjadi contoh seperti ini, apa yang mau diikutin sama pengikutnya, sama jemaatnya? Ayo Bapak Ibu Saudara, kita sadar, kita melek. Apa sih untungnya kita berbuat seperti itu? Adakah untungnya buat Bapak Ibu Saudara? Pasti hasilnya ujung-ujungnya sebenarnya tidak ada untungnya. Kalau kita berkata, oh ada, orang itu jadi tahu. Ingat, itu namanya egois. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah dimanapun kita berada, walaupun melalui status WhatsApp kita, status Facebook kita, tapi kita membawa keteduhan, membawa kedamaian, membawa terang Tuhan, terang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita punya kecewa, kita punya kemarahan, kita punya kegelisahan, kenapa sih nggak kita bawa saja ke hadapan Tuhan dan kita berdoa, Tuhan, aku punya masalah, aku butuh pertolongan, butuh tuntunan. Kenapa nggak kita diskusi sama Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara tidak menganggap bahwa Tuhan itu pribadi yang hidup? Kalau Bapak Ibu Saudara menganggap bahwa Tuhan itu pribadi yang hidup, pasti dia mendengarkan setiap keluh kesah Bapak Ibu Saudara. Kalau dia pribadi yang hidup, pasti dia tahu permasalahan Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara meminta pertolongan kepada Tuhan, dan saya yakin pasti Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dengan caranya. Ingat loh, mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berceritalah, curhatlah kepada Tuhan. Jangan di medsos, jangan share kegaduhan kita, kegundah gulanaan hati kita, kekecewaan hati kita di medsos. Nggak ada yang nolong Bapak Ibu Saudara. Percuma capek-capekin hati, capek-capekin jari ngetik, buang-buang kuota. Mendingan kita berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, cari petunjuk apa yang Tuhan inginkan, mengapa Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi menimpa hidup kita. Karena kita percaya kalau masalah itu diizinkan, pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, dan biasanya itu untuk mengubah cara hidup kita, karakter kita yang tidak baik. Ayolah, kita belajar untuk memberkati, jangan belajar mengutuki.
Ketika kita perang status, sesungguhnya kita belajar untuk mengutuki, bukan untuk memberkati. Bapak Ibu Saudara maunya diberkati atau dikutuki? Pasti maunya diberkati kan? Kalau begitu, mulailah dari diri kita sendiri, belajar memberkati orang, baik melalui video dengan konten-konten seperti ini, atau melalui status WhatsApp kita, status Facebook kita, tulisan-tulisan yang kita posting di Facebook, atau gambar-gambar yang kita posting di Instagram. Biarlah semuanya itu hanya untuk memberkati. Dan ketika kita memberkati orang lain senang, maka kita menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mari bagi Bapak Ibu Saudara, ayo saya mengajak, jangan lagi lakukan perang status. Janganlah lagi buat status-status yang tidak berguna. Karena kalau membuat status yang tidak berguna, sama saja dengan kita mendukakan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Mari berubahlah, berjuanglah, biarlah kita menjadi terang Kristus dimanapun kita berada. Dan bagi Bapak Ibu yang masih melakukan seperti ini sebelum-sebelumnya, sekaranglah waktunya berubah. Jangan lakukan lagi, ayo. Dan jangan biarkan berita baik ini berhenti di tangan Bapak Ibu, tapi share. Bagikan kepada sanak saudara kita, sanak famili kita, orang-orang terdekat kita, dan bagikan juga di status media sosialmu yang memberkati seperti ini. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, serta pilih semua notifikasi agar setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima pemberitahuan. Kalau ada yang mau komen, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa berikan like. Tuhan memberkati. Salam transformasi.